Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, berjumpa lagi hari ini kita dalam pembelajaran matematika. Baiklah Ananda Ibu semuanya, di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang luas permukaan bangun ruang. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembelajaran volume dan luas permukaan gabungan beberapa bangun ruang. Sebelum menentukan volume dan luas permukaan gabungan beberapa bangun ruang, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar Ananda Ibu semuanya dapat menghitung volume dan luas permukaan gabungan beberapa bangun ruang. Ini adalah pertemuan terakhir, sub terakhir di pembelajaran 4 tentang bangun ruang. Jadi Ibu berharap Ananda Ibu dapat mengikutinya dengan baik, ya. Baik, Ibu lanjut. Volume gabungan beberapa bangun ruang. Di sekitar kita dapat ditemukan benda berbentuk gabungan dari beberapa bangun ruang. Contohnya seperti gambar berikut ini. Ya, ini bentuk gambar. Ada yang tahu? Iya, ini adalah bentuk gambar podium. Podium merupakan contoh bangun ruang gabungan. Baik, Ibu lanjutkan. Tadi bagaimana kita mencari volume gabungan beberapa bangun ruang? Cara menentukan volume gabungan beberapa bangun ruang sebagai berikut. Yang pertama, bagilah bangun ruang dengan garis bantu menjadi beberapa bentuk atau bagian yang mudah dihitung volumenya. Yang kedua, hitunglah volume setiap bagian bangun ruang. Yang ketiga, jumlahkan volume dari semua bagian tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh. Yang pertama, jadi ada gambarnya. Tentukan volume bangun di bawah ini, ya. Yang pertama, anak ibu menentukan volume. Kita bagi dua bangun ruangnya. Yang pertama itu adalah bangun ruang balok. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bangun prisma. Ya, prisma tegak segitiga. Dari gambar ini, apa saja yang diketahui? Ya, berarti yang diketahui itu 8 ini adalah panjang balok. Panjang balok sama dengan 8 cm. Ya, ini adalah luas balok. Luas balok sama dengan 12 cm. 3 cm ini adalah tinggi balok. Sama dengan 3 cm. Ya, 4 ini adalah sebagai tinggi dari segitiga, ya. Tinggi segitiga sama dengan 4 cm. Karena segitiganya berbentuk segitiga siku-siku, maka sisi segitiga ini adalah, ini kan sama nih, ya, adalah 8 cm atau sisi alas segitiga sama dengan 8 cm. Jadi tinggi prisma itu berapa? Ya, ini lebar dari balok berhimpit garisnya dengan tinggi prisma. Jadi tinggi prisma itu sama dengan 12 cm.
meter. Oke, inilah item-item yang diketahui. Jadi setelah itu, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah volume gabungan. Volume gabungan. Ya. Nah, kita cari. Jadi setelah tahu kita ditanya itu ada volume gabungan, berarti kita selesaikan. Ya. Untuk cara menyelesaikannya, kita jawab. Pertama kita bagi. Kita bagi dulu kedua bangun. Yang pertama kita cari adalah volume balok. Apa rumus volume balok? Ya, sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan kita masukkan tadi panjangnya 8 dikali lebarnya 12 dikali tingginya 3. Ini sama dengan berapa? 8 dikali 12 berarti dia 96 dikali 3. 96 dikali 3 sama dengan 288 cm kubik. Ya. 6 kali 3 18, 8 simpan 1, 9 kali 3 27 tambah 1, hasilnya adalah 288. Oke, dan selanjutnya kita cari volume prisma. Ya, volume prisma sama dengan ini prisma. Apa rumus volume prisma? Iya. Luas alas kali tinggi prisma. Ya, luas alas prisma itu tadi berbentuk segitiga. Jadi kita masukkan sama dengan setengah kali alas kali tinggi prisma. Ya, TP. Tinggi prisma. Jadi kita masukkan rumusnya. Sama dengan setengah dikali alasnya tadi berapa? Iya, 8 dikali tinggi 4, tinggi segitiga dikali tinggi prisma 12. Ya, sama dengan bisa kita sederhanakan 2 dengan 8 menghasilkan 4. Jadi hasilnya 4, tinggal 4 dikali 4 dikali 12. Ini sama dengan 4 dikali 4, ya 16. 16 dikali 12 sama dengan berapa? Ya, 192. 192 cm kubik. Nah, itu kita tadi dapat volume baloknya ini 228, sedangkan volume prismanya tadi 192. Jadi setelah itu langkah yang ketiga kita jumlahkan. Jadi karena penuh, jadi Ibu hapus ya. Ingat. Jadi volume gabungannya sama dengan volume balok ditambah volume prisma. Jadi sama dengan volume balok kita tadi dapat 288 ditambah volume prisma 192. Biasanya sama dengan ya 440
cm kubik. Ya, oke, baik. Semoga Ananda Ibu memahaminya. Coba lanjut. Contoh yang kedua. Contoh kedua. Tentukan volume bangun di bawah ini. Ya, ini ada bangun ruang berbentuk kerucut dan tabung. Ya, berbentuk kerucut dan tabung. Jadi sini sebelum menyelesaikannya, kita bagi dua. Ini yang pertama, bentuk bangun ruang kerucut, kita cari dulu volumenya. Yang kedua, yaitu bangun ruang tabung. Nah, apa yang diketahui dari soal? Yaitu 14 ini apa? Kalau panjang dari titik satu dari ujung ke ujungnya itu dinamakan apa kemarin? Iya, diameter. Berarti diameternya sama dengan 14 ya. Jadi ini tadi D ya. Ini Ibu sini aja lah, Ibu tulisnya diameter D. 12 ini sebagai apa, Nak? Iya, tinggi tabung ya. T tabung, tinggi tabung. Nah, sedangkan 18 ini adalah ya, tinggi dari bangun ruang tersebut. Jika tinggi tabung 12, maka tinggi prisma berapa? Ya, 8 dikurang 12. Jadi tinggi prisma itu, bukan tinggi prisma, tinggi kerucut adalah 6 cm ya. Sini dia 6 cm. Nah, jadi kita masukkan aja langsung ke rumusnya. Kita cari yang pertama. Ya, kita jawab. Yang pertama, bangun volume tabung. Karena diameternya sama dengan 14 cm, maka jari-jarinya adalah diameter dibagi 2. Sama dengan 14 bagi 2 sama dengan 7. Nah, kita masuk volume tabung. P tabung sama dengan luas alas kali tinggi. Ya, sama dengan, karena luas alas tabung itu berbentuk lingkaran, jadi rumus mencari luas lingkaran adalah VR kuadrat kali tinggi tabung. Sama dengan, V-nya berapa digunakan? Iya, 22/7 ya. 22/7 kali jari-jarinya 7 kali 7 kuadrat, ingat 2 kali dikalikan dikali tinggi tabung 12 cm. Jadi sama dengan, ini bisa kita sederhanakan, tinggal 22 dikali 7 dikali 12 sama dengan 154. 22 dikali 7 hasil 154 dikali 12. Yuk, berapa hasilnya? Ya, sama dengan 1848 cm kubik. Ya, itu volume tabung. Ya, jadi yang kedua kita cari volume kerucut.
Yang kedua, volume kerucut. Sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, sama dengan 1/3 dikali luas alasnya tadi pernah berbentuk lingkaran. Kerucut itu alasnya, jadi luas alas lingkaran PR kuadrat dikali tinggi kerucut. Sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali tinggi, ya, tinggi ini tadi dikali tinggi kerucut. Ya, tinggi kerucut itu adalah 6 ya, karena tinggi baloknya tinggi tabungnya 12, tinggi keseluruhan bangun 18, jadi tinggi kerucut itu sama dengan 18 kurang 12 sama dengan 6 cm. Ya. Jadi tinggi kerucutnya adalah 6. Nah, bisa kita sederhanakan. 7 sama 7 habis dibagi ya, sisanya 1. 3 sama 6 bisa 6 bagi 3 hasilnya adalah 2. Jadi tinggal 22 dikali 7 dikali 2. Ini sama dengan 22 dikali 7 tadi 154 dikali 2. Jadi hasilnya sama dengan 8 kali 4, 4 kali 2 8, 5 kali 2 10, 0, simpan 1, 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. Jadi volume kerucut itu 308 cm3. Sudah dapat kita tadi volume tabung dan volume kerucut. Jadi kita tambahkan kedua bangun tersebut. Ya. Tadi volume hapus kembali. Volume gabungannya, volume gabungan sama dengan volume tabung ditambah volume kerucut. Jadi sama dengan volume tabung kita tadi hasilnya 1848 ditambah volume kerucut 308. Di hasilnya adalah sama dengan 2156 cm3. Mudah bukan? Ya, semoga Ananda Ibu memahaminya. Baik, Ibu lanjut. Bagian B, luas permukaan gabungan beberapa bangun ruang. Bagaimana cara menentukannya? Perhatikan langkah-langkah untuk menentukan luas permukaan gabungan beberapa bangun ruang berikut. Yang pertama, tentukan bangun ruang apa saja yang menyusun bangun tersebut. Yang kedua, hitunglah luas permukaan setiap bangun ruang. Jika ada sisi yang berhimpit, luasnya tidak dihitung. Jumlahkan luas permukaan dari semua bangun ruang tersebut. Hampir sama dengan mencari volume bangun ruang tadi, ya. Tetapi di sini digarisbawahi, jika ada sisi yang saling berhimpit, berarti luasnya tidak dihitung. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Nah, contoh yang pertama. Hitunglah luas permukaan bangun gabungan berikut. Ya, ini kalau Ibu pisah, jadi di sini dia perhatikan garis putus-putus ini, ya, menandakan nilainya sama. Berarti di sini adalah 5. Juga berarti di sini adalah 5.
ya. Jadi kalau dari ujung sini sampai ujung sini 5, berarti dari ujung sini sampai ujung sini berapa nilainya? Iya, 10 ya. 15 kurang 5 10, atau Ibu bagi 2. Nah, berarti sini hasilnya 5, hasilnya adalah 5. Nah, jadi ada berapa buah kubus nanti dia di sini, Nak? Iya. Ya. Nanti di sini ya, ada 4 buah kubus ya, ada 4 buah kubus. Jadi untuk mencarinya kita hitung ke 4 kubus tersebut ya. Baik, yang pertama ini dia gambar yang pertama. Luas kubus itu. Apa luas permukaan kubus? Ya, kubus memiliki 6 sisi. 6. Jadi luas persegi itu adalah 6 kali S kuadrat. Iya. Di sini tadi ada berapa kubus? Ya, ini kita bayangkan saja. Ya, di sini tadi ada juga dia 4 kubus tadi ya. Jadi ada 4 kubus tadi. Di sini Ibu ulang lagi, ini ada 5. Jika Ibu bagi 2, ini dia 5. Ya, sisinya 5. Jadi yang pertama, tadi dari luas permukaan kubus, jadi kita tahu sisi kubus itu ada 6. Luas alas persegi itu adalah sisi pangkat 2 atau S kuadrat. Karena kita memiliki menjadi luas permukaan gabungan, kita memiliki 4 buah balok. 1, ini 1, 2, 3, 4. Berarti bukan balok, maaf, tetapi kubus. 4 dikali nih, 1 dari luas permukaan balok utuh ya, 6 kali S kuadrat. Jadi kita masukkan angkanya nanti sama dengan 4 dikali 6 ya, S kuadrat. Dikurang karena ada yang berhimpit, berarti ini sudah berapa buah yang berhimpit? Ya, sisi atas yang di bawah, balok yang kubus yang di bawah berhimpit dengan sisi bawah kubus yang di atas. Berarti sudah berkurang 2 ya. Kurang 2. Ini lagi sisi yang ini berhimpit juga sisinya, bisa Anda bayangkan ya. Sisi samping kiri balok yang di tengah sini, mana cara baginya ya? Si balok di sini ada dia sisinya, sini berhimpit berarti berkurang 2. Di sini sama juga sisi balok yang di tengah dengan balok yang paling kanan berhimpit juga 2. Jadi ada berapa sisi yang tidak dihitung? Ya, ada 6. Berarti kurang 6 ya, 1 2 3 4 5 6 ya, dikurang 6 ya. Dikurang 6. Jadi 4 kita masukkan, 4 kali 6 adalah 24 dikali S-nya, S pangkat rusuknya berapa tadi? 5 ya. 5 pangkat 2 dikurang ya 6 sisi kuadrat ya, yang berkurang 6 sisi kuadrat. Berarti dikurang 6 kali 5 pangkat 2. Jadi sama dengan 24 dikali 5 pangkat 2, 25.
Kita selesaikan satu-satu. Dikurang 6 dikali 25. Ya, sama dengan 24 dikali 25 berapa, Nak? 24 dikali 25 hasilnya 576 dikurang 6 kali 25 150 sama dengan berapa? Ya, 426 ya. 426 cm persegi. Nah, jadi inilah luas keseluruhannya ya, 426 cm persegi. Baik, semoga Ananda Ibu memahaminya.